Selain bisa tahu daya tahan baterai HP ini yang nggak masuk akal, gue juga bakal buktiin seberapa sakti performance iQOO 15R ini yang pakai chipset baru Snapdragon 8 Gen 5. Pertanyaannya, seberapa jauh dibanding Snapdragon 8 Elite Gen 5 di iQOO 15? Terus, apalagi sih yang dipangkas dari flagshipnya? Nah, setelah nonton video ini, nanti teman-teman bantu jawab deh. Apakah iQOO 15R ini cuma jadi HP nanggung? Atau justru paling cocok buat kebanyakan orang? Yuk kita bahas. Oke, jadi misi menghabiskan baterai HP ini kita mulai di jam setengah 11 siang. Dengan baterai masih di 100%. Seperti biasa, kita mulai dengan ritual wajib, yaitu brain rot dulu, scroll sosmed biar realistis. Habis itu langsung gas ke game berat. Yang pertama, Genshin Impact settingan highest 60 fps selama 30 menit. Dan kelihatan terlalu gampang buat HP ini. FPS rata-rata atas mentok di 60 fps stabil. Suhu mulai berasa hangat di 43-44 derajat, tapi masih dalam batas aman. Dan karena kurang menantang, lanjut ke Wuthering Waves settingan mentok juga 30 menit. Nah, di sini mulai ada perlawanan. FPS-nya sedikit turun ke 59,4, tapi itu pun masih termasuk stabil banget ya. Suhu ada naik mendekati 46 derajat, lebih panas dari Genshin tadi. Dan bisa dibilang, kedua game berat ini bisa dilibas dengan FPS rata atas. Tapi gue penasaran deh, kalau Mobile Legends yang bisa sampai 144 FPS gimana tuh? Hasilnya rata-rata di 142,8 fps. Kalau kalian lihat grafiknya sempat drop tuh. Itu bukan saat war ya, tapi pas udah selesai match balik ke lobby. Jadi bukan frame drop performa saat gaming. Buat suhunya sendiri 41 derajat, cuman anget-anget manja aja. Betul guys, gue baru ngeh kalau speaker HP ini agak kurang ya. Mirip kayak iQOO 15 di awal-awal. Ya, semoga HP ini bisa kebagian update juga kayak flagshipnya. Dan yang bikin gue agak kaget, setelah semua tes berat tadi, baterai masih sisa 73%. Wah, di titik ini gue mulai mikir, oke, ini harus lebih sadis lagi. Kita matiin wifi, full data seluler, dan lihat SOT nanti bakal tembus berapa. Dan sebelum kita ke tes selanjutnya, gue mau share bentar impresi sama HP ini. Yang mana ukuran 6,59 inch ini menurut gue nanggung tapi enak. Lebih nyaman dari 6,85 inch di iQOO 15 regular, tapi belum bisa dibilang compact juga. Dan desainnya? Bukan selera gue, tapi harus diakui HP ini punya identitas. Varian silver ini ada pola pixel gaming yang kalau digoyang warnanya berubah. Lumayan beda dari HP rata-rata yang sekarang desainnya mirip-mirip tuh. Nah, kalau dibandingin sama iQOO 15, untuk frame kamera masih kotak khas iQOO. Tapi dalemannya cuma ada 2 lensa aja, dan nggak ada lampu joget-joget kayak versi regular. Untuk build quality sih udah mantep. Frame metal, back glass matte yang punya tebal masih oke di 8,1 mili dan berat 206 gram. Terus buat layarnya flat dengan bezel tipis, tapi punya dagu yang sedikit lebih tebal. Walaupun kalau dilihat sekilas gini nggak terlalu ganggu sih. Oke, balik lagi ke misi habisin baterai yang sisa 73% dengan full data seluler. Dan di tes berikutnya, nonton YouTube sekitar 2 jam 20 menit. Hasilnya cukup awet, baterai berkurang cuma 10%. Habis itu lanjut main Mobile Legends yang sekalian gue baru sadar belum tunjukin game mode-nya nih. Fiturnya cukup lengkap ya, beberapa yang mantep ada 4D vibration, motion control, bypass charging, dan favorit gue, highlight. Highlight ini sih keren deh, nanti gue tunjukin lebih detail. Wah, kayaknya ada yang aneh sama HP ini guys. Jadi sekarang baterainya ada di 50% setengah 5 sore. Dan SOT-nya dapat di 5 jam 45 menit. Kalau dikali 2 artinya dapat 10 jam lebih. Wah, untuk sementara ini dia pemakaiannya. Emang YouTube tadi gue sempet lama pakainya, tapi sisanya itu ngegame semua ya. Next kita hajar Genshin Impact, dan sambil tunggu kelar, mari bahas spek yang lengkapnya teman-teman bisa langsung lihat di layar aja. Paling yang mau gue highlight, bedanya apa sih sama flagship iQOO 15 regular? Yang paling kerasa dulu, yaitu layar. iQOO 15 itu gede di 6,85 inch, sementara 15R 6,59. Kayak yang gue bilang sebelumnya, feel pakainya beda nih. Masuk ke performance, pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5 di iQOO 15 dan Snapdragon 8 Gen 5 tanpa Elite di iQOO 15R. Dua-duanya kencang, tapi versi Elite jelas lebih buas.
Terus kedua HP ini sama-sama pakai chip tambahan, cuman yang di iQOO 15 ini pakai chip terbaru Q3, sedangkan 15R masih Q2 dengan pendingin yang lebih luas di 15 regular 8K berbanding 6,5K. Dan kalau soal benchmark, biar ada bayangan nih, dibanding iQOO 15, flagshipnya itu lebih ngebut sekitar 20-30%. Mau di Antutu, Geekbench, ataupun 3D Mark, dengan stabilisasi yang lebih baik sekitar 10%-an dibanding iQOO 15R. Cuma ada plot twistnya nih. Biasanya ya, versi ekonomisnya kan punya baterai yang lebih kecil. Tapi justru iQOO 15R ini malah makin gede 7600 mAh berbanding 7000. Di video iQOO 15 gua kemarin bisa dapat SOT di 7 jaman. Jadi pertanyaannya, apakah iQOO 15R ini bisa lebih gila? Nanti kita buktiin ya. Dan kalau kalian suka gue mendedikasikan hidup gue buat ngetes harian kayak gini, bisa kasih tahu gue dengan like video ini ya. Dan subscribe juga biar 1 juta subscriber kesampaian di tahun ini. Thank you. Dan lanjut, buat charging, dua-duanya sama-sama 100 watt. Cuman iQOO 15 udah support 40 watt wireless charging. Yang sayangnya belum ada di 15R. Soal kamera, lensa utamanya sama-sama 50 megapiksel, walaupun beda sensor tuh. Untuk selfie juga sama-sama 32 megapiksel. Tapi yang namanya flagship tetap lebih lengkap di 15 regular ya, karena ada periskop telefoto dan ultrawide 50 megapiksel. Sedangkan 15R ini nggak ada telefoto dan mesti puas dengan ultrawide 8 megapiksel. Terakhir, 15R ini belum support eSIM dan update Android-nya juga lebih pendek, 4 kali update tuh, dibanding 5 kali di 15 regular. Dan setelah puas ngebedah spek dan benchmark, mari kita balik ke dunia nyata, cobain kameranya. Setelah bersusah payah ngabisin baterai HP ini, sekarang saatnya kita bergerak dikit dan update dulu. Sekarang udah mau jam 6, baterai ada di 37% ya guys. Satu yang gua notice untuk stabilisasi selfie gini agak bergejolak ya. Belum sampai gempa parah, tapi kalau jalan kelihatan goyangnya. Cuma untungnya kualitas gambarnya masih oke. Sementara buat lensa utama ada berasa kedutan saat dibawa jalan gini. Tapi secara gambar udah oke lah ya. Detailnya dapet dan bokeh naturalnya juga kelihatan rapi. Dan karena ini HP iQOO, saudaranya Vivo, dia punya fitur pindah lensa depan belakang dan sebaliknya ya. Lihat ada di sebelah sini. Ya, tuh pindahkan. Kalau ngomongin foto, hasil lensa utamanya buat gue udah bagus dengan racikan khas Vivo, terutama buat foto orang. Cuma begitu pindah ke ultrawide, kualitasnya mulai turun, detail berkurang dan cenderung lebih gelap. Dan saat kita pakai kameranya kelamaan, ada berasa anget ya di HP ini ya guys. Oke, sekarang gimana kalau tipis-tipis kita bandingin sama iQOO 15 regular? Yang paling jelas tentu saat zoom jauh, iQOO 15 unggul karena punya tambahan lensa periskop, jadi udah beda level ini. Sedangkan ultrawide sekilas mirip, tapi di beberapa area gelap, iQOO 15 bisa mengekspos area shadow lebih baik. Untuk lensa utama sama, mirip juga. Paling dari sisi warna, iQOO 15 sedikit lebih akurat dan konsisten. Selfie juga cenderung lebih cerah di iQOO 15. Oh ya, sama kedutan kecil yang gua rasain di lensa utama itu nggak kejadian di iQOO 15 ya. Terakhir soal resolusi, iQOO 15 bisa sampai 8K 30, sedangkan 15R mentok di 4K 60 lensa belakang dan depan. Terus khusus ultrawide, iQOO 15R cuma bisa shoot di 1080p 30 ya. Kalau diperhatiin lensa 0,6 kalinya nggak muncul di resolusi yang lebih tinggi. Jadi kalau ngomongin kamera, menurut gue ini bukan prioritas utama HP ini. Tapi tetap ada nilai plusnya, terutama racikan khas Vivo yang bikin hasil lensa utamanya masih bisa dipamerin di sosmed. Keluar juga guys, keluarnya dan update dulu nih. Sekarang jam 7:07, baterai ada di 24% ya, kelihatan nggak? Dan yang enak, habis ambil footage tadi, gue nggak perlu ribet-ribet transfer file. Tinggal lempar lewat Office Kit ke Mac. Rasanya kayak airdrop, cepat dan simple. Mirroring juga lancar, minim delay, jadi kalau lagi butuh tunjukin layar HP, misal buat presentasi, tanpa pegang HP-nya itu sendiri, kepake banget. Bahkan bisa remote PC juga, nanti layar di PC bakal gelap, tampilnya di HP. Jadi kalau lagi di luar dan butuh akses file cepet, ini lumayan ngebantu. Jujur, ini salah satu alasan kenapa gue bilang nilai plus HP ini ada di software sih. Origin OS 6-nya sekarang rasanya jauh lebih matang dibanding zaman Vantage dulu. Fiturnya makin banyak, tapi nggak berasa ribet. Dan gue nggak bakal bahas ulang secanggih apa OS-nya ini ya. Buat detailnya kalian langsung cus aja ke video ini.
Uh, Setelah kelar beres transfer file tadi, sekarang baterai tinggal 22% di jam setengah 8 ya guys. Gimana habisinnya ya? Kita ngegame lagi aja ya. Penasaran nih SOT-nya bakal dapat berapa ya. Kacau. Nah, sekarang balik lagi ke PUBG, yang mana pengalaman mainnya masih konsisten mulus. Untuk settingannya dapat di ultra ekstrim kalau grafiknya pilih smooth atau super smooth. Bisa jalan stabil juga tuh. Suhunya ada beberapa panas dikit, tapi masih wajar. Untuk gyro responsif, delay nggak berasa. Dan di sini gue mau tunjukin fitur highlight tadi. Jadi kalau fitur ini diaktifin, saat kita pencet tombolnya yang di tengah, HP ini bakal nyimpen 15 detik sebelumnya ya. Jadi bukan mulai rekam dari sekarang, tapi dia udah nyimpen di belakang layar. Ini keren banget kalau tiba-tiba ngebunuh musuh atau ada kejadian kocak. Nggak perlu record dari awal match. Buat yang suka bikin konten gaming, ini fitur favorit banget deh. Dan karena tadi baterainya masih bandel, gue lanjut lagi main Wuthering Waves sampai bener-bener sekarat yang akhirnya baterai tinggal di 4%. Dan total screen on time yang gue dapet ada di 8 jam 38 menit guys. Ini tinggi banget, apalagi dengan pemakaian yang termasuk berat. Kalau dilihat breakdownnya, hampir setengahnya itu udah dipakai buat ngegame. YouTube sekitar 2,5 jam, Mobile Legends, Genshin, IG sekitar sejam, Wuthering Waves dan PUBG sekitar 40 menitan, kamera setengah jam. Dan ini dengan resolusi layar gua set di UHD dan refresh rate adaptif. Kalau dibandingin sama iQOO 15 yang dapat SOT 7 jam 47 menit, ini udah lebih awet hampir 1 jam ya. Jadi 7600 mAh di HP ini bukan gimmick. Kalau soal harga, dari bocoran yang gue dapet, kemungkinan 8 plus 256 itu ada di kisaran 7 jutaan. Dan varian tertingginya 12 plus 512 bisa tembus di 9 juta. Kalau bener segitu, jujur gue nggak kaget sih. Kagetnya pas kemarin waktu iQOO 15 rilis. Sekarang semua brand lagi pada kompak naikin harga. Cuma walaupun gitu, gue yakin HP ini tetap punya peminatnya sendiri. Di antaranya buat orang yang ngincer flagshipnya iQOO 15, tapi budget nggak kesampean. Tetap mau performance tinggi dan nggak perlu telefoto. Dan malah dapat bonus baterainya yang lebih awet dari flagship. Tapi saran gue, kalau tujuan kalian cuma buat gaming doang, agak sayang pilih HP ini sih. Masih ada opsi lain yang bisa kasih performance ngebut di harga lebih bagus. Menurut gua, iQOO 15R ini salah satunya lebih cocok buat profesional muda yang masih ngegame tipis, tapi tetap butuh HP yang enak dipakai harian. Terus bisa dapat nilai plus dari Origin OS kayak Vivo Office Kit tadi buat kerjaan. Sama satu lagi, koreksi kalau salah, untuk reputasi after sales Vivo sejauh yang gua tahu emang cukup bagus. Gimana guys? Apakah kalian incer HP ini? Atau setelah tahu detail dan harganya jadi berubah pikiran? Coba kasih tahu di komen ya, kalian tim yang mana?